Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Renungan hari ini berjudul Mengasihi Sesama di dalam Tuhan, ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB, ada sebuah cabang olahraga baru yang dimainkan di kalangan sekolah menengah. Dan itu merupakan salah satu pengalaman yang paling membangkitkan semangat mereka yang menyaksikannya. Cabang olahraga ini mengandung banyak unsur yang juga dimiliki oleh olahraga lain. Ada sorak-sorai penonton, ada para wasit, dan juga papan skor. Namun ada satu hal yang berbeda. Setiap tim terdiri dari 5 orang di lapangan dengan 2 pemain non-difabel dan juga 3 pemain lain yang difabel. Aktivitas yang terjadi di atas lapangan amat mengharukan. Karena para pemain membantu, menyemangati, dan mendukung satu sama lain. Tidak peduli dari tim mana mereka berasal. Tentu saja yang diharapkan dari permainan tersebut adalah bangkitnya semangat para siswa. Yang sebelum adanya kegiatan ini, mereka tidak bisa merasakan keseruan dari olahraga kompetitif.
Untuk menghormati para siswa, dengan cara tersebut dibutuhkan para pemimpin sekolah yang bertekad kuat dan juga tentu saja bijaksana. Upaya mereka juga mencerminkan teladan yang ditunjukkan oleh Raja Daud dalam Alkitab. Ada ungkapan umum pada zaman Daud yang menyatakan bahwa orang buta dan orang lumpuh tidak boleh masuk ke istana. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Metafora ini sebenarnya ditujukan kepada musuh-musuh Daud. Namun Daud memutuskan untuk menerima putra Yonatan yang bernama Mephiboset yang cacat pada kedua kakinya untuk diundang ke dalam istana dan menghormatinya dengan memberikan tempat untuk makan sehidangan dengannya. Sahabat ODB, Paulus memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita sepatutnya memperlakukan orang lain. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Karena itu marilah kita menerapkan cara hidup tersebut lewat sikap kita yang menghormati setiap orang yang kita jumpai dengan kasih dari Tuhan Yesus. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menguatkan orang-orang yang berada dalam lingkup pengaruh Anda? Dan seperti apa bentuk rasa hormat yang Anda tunjukkan kepada orang lain? Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah aku untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada mereka yang memerlukan perhatian dan bantuanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.